Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau membahas tentang akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, saya akan membahas pengertian akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, watak, atau tabiat. Adapun pengertian akhlak menurut para ahli dalam Islam. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, akhlak adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Kedua ada Ahmad bin Mustafa. Akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Ketiga ada Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani. Akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Ya, dari definisi di atas dapat kita simpulkan pengertian akhlak adalah segala perbuatan yang tidak didasari keyakinan dalam jiwa tidak disebut akhlak, dan segala perbuatan yang dilakukan secara tidak spontan atau hanya untuk pencitraan saja itu juga bukan termasuk akhlak. Ruang lingkup akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhannya sebagai Khalik. Contoh, Allah telah menciptakan manusia di dunia ini, maka sepatutnya kita berterima kasih kepada Sang Pencipta. Misalnya dengan melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat, puasa, zikir, dan lain sebagainya. Kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap sesama manusia yaitu sikap atau perbuatan dalam menjaga perasaan antar sesama dengan tidak menyakiti badan maupun hatinya. Contoh, menceritakan aib seseorang di belakangnya. Ini termasuk akhlak tercela. Tidak seharusnya kita sebagai sesama manusia itu menceritakan aib seseorang kepada orang lain atau mengumbar-ngumbarnya kepada orang lain, karena itu akan menimbulkan masalah dan akan menyakiti hati orang yang disebarkan aibnya, dan pastinya tali persaudaraan akan putus begitu saja. Ketiga, ada akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud akhlak terhadap lingkungan adalah sikap mengayomi, memelihara, dan melindungi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, seperti tumbuhan, binatang, maupun benda mati. Contoh, menebang pohon secara liar. Itu merupakan perbuatan yang merusak lingkungan. Dan pastinya menebang pohon secara liar itu pun sangat merugikan bagi kita manusia. Dengan menebang pohon secara liar, maka akan terjadi bencana-bencana alam, yaitu seperti tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia
sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, melindunginya, mengayomi, bukan malah merusaknya. Nilai akhlak. Nilai adalah sesuatu perangkat yang diyakini sebagai suatu identitas segala hal yang dianggap penting atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai akhlak kepada Allah meliputi berdoa, sholat, membaca Al-Quran, bertawakal, bersyukur, dan percaya akan ketetapan Allah. Yang kedua, dan nilai akhlak kepada masyarakat meliputi bermusyawarah, bersedekah, mendamaikan orang yang berselisih, tidak merusak milik orang lain, dan sebagainya. Nilai akhlak kepada diri sendiri seperti tidak menyalahi kodrat, sabar, menuntut ilmu, rajin bekerja, berpikir cerdas atau berpikir positif, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos memiliki arti sifat, watak, adat, dan kebiasaan. Sedangkan etikos berarti susila, keadapan, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama ada Wilfridus Josephus Sabarija Purwadarminto. Etika ialah suatu ilmu pengetahuan tentang perilaku atau perbuatan seseorang bersifat baik maupun buruk dalam berbicara. Kedua ada Gisbertens. Etika ialah suatu nilai atau norma yang menjadi acuan bagi masyarakat secara individu maupun kelompok yang mengolah semua tingkah laku mereka. Selanjutnya ada Surgarda Purbakawaca. Etika ialah sebuah ilmu pengetahuan yang memberikan suatu acuan dan arahan terhadap tindakan seseorang. Terakhir ada Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Etika ialah sebuah ilmu filsafat yang berbicara mengenai tentang nilai atau norma moral untuk ditentukan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian-pengertian tersebut, bisa kita simpulkan pengertian etika adalah suatu ilmu pengetahuan tentang perilaku atau norma seseorang dalam bersikap. Seperti contohnya yaitu bersikap sopan santun dalam berbicara. Ruang lingkup etika. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah laku manusia. Etika merundingkan tentang cara-cara kiat menghukum, menilai baik dan buruk suatu pekerjaan. Etika menyelidiki faktor-faktor hal urgent yang mencetak, memenuhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Etika mengajarkan teknik-teknik yang ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga manusia secara aktif dapat mengerjakan kebiasaan yang baik dan menjauhi segala kelakuan yang buruk. Etika menyatakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Nilai etika. Yang pertama ada sopan santun. Sopan santun yaitu menjaga sikap atau perbuatan. Misalnya, sopan dalam berbicara kepada yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Seperti itu. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi yaitu misalnya tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama dengan memandang semua manusia di muka bumi ini itu sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu toleransi. Menolong antar sesama juga memiliki manfaat, yaitu mempererat tali silaturahmi antar persaudaraan, antar sesama. Selanjutnya ada sikap jujur. Next, disiplin. Disiplin contohnya mentaati peraturan dan menepati janji, datang tepat waktu, seperti itu. Yang terakhir ada berpikir positif. Pengertian moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dan dalam bahasa Latin bentuk jamaknya yaitu mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Adapun pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama yaitu Russell Swanberg. Moral bermakna sebagai suatu pernyataan dari ide, gagasan, maupun pemikiran yang berhubungan dengan dorongan yang menggelegak pada diri seseorang dalam bekerja dan berfungsi sebagai aspek yang membangkitkan perilaku seseorang tersebut. Elizabeth B. Harlock. Moral adalah suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Maria Jewanta. Moral adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuan dalam menentukan nilai benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku yang melekat pada diri setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Imam Soekardi. Moral adalah karakteristik yang melekat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan sistem nilai yang diterapkan bersama. Ruang lingkup moral. Ruang lingkup moral di sini ada 4. Yang pertama ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Contohnya, melaksanakan sholat. Kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Contoh, menolak ideologi asing yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Ketiga, ada moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. Contoh, mengucapkan dan menjawab salam. Terakhir, moral disiplin dan hukum.
Moral, disiplin, dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Contoh, tidak melanggar lampu merah dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkait dengan tindakan baik dan buruk yang memandu kehidupan manusia secara umum. Pertama, nilai moral baik, yaitu nilai-nilai yang terkait dengan rekonsiliasi harapan dan tujuan hidup manusia. Misalnya, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak membedakan ras, suku, dan agama, atau biasa kita sebut dengan toleransi. Dan disiplin. Salah satu contoh sikap disiplin yaitu mentaati peraturan yang ada atau yang telah dibuat. Kedua, nilai moral buruk, yaitu nilai yang buruk dan tidak memenuhi harapan dan tujuan hidup manusia lainnya. Misalnya, mencuri, mabuk, berjudi, dan bullying. Perbuatan-perbuatan tersebut sangatlah meresahkan bagi warga sekitar dan bahkan bisa menimbulkan problem atau masalah-masalah dalam masyarakat tersebut. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan terlebih dahulu. Akhlak memiliki tolak ukur, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Etika sendiri, tolak ukurnya adalah pikiran atau akal. Sedangkan moral, tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat atau biasa disebut adat istiadat dalam suatu masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang persamaannya. Persamaannya sendiri ada akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Akhlak, etika, moral juga sama memiliki prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar harkat dan martabat kemanusiaannya. Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada dalam video dan mungkin penjelasan saya juga kurang jelas. Saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video. Thank you.